Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nila Amania, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Perkenalkan, saya Fatma Mudia dari kelas Hukum Keluarga Islam semester 6 NIM 20200600012. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Di sini saya akan sedikit memaparkan jurnal artikel yang saya ambil yang ditulis oleh Maya Sri Novita, jurnal artikel volume 9 nomor 1 pada bulan Maret 2023 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak di Bawah Umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai latar belakangnya. Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki sumber hukum tertinggi, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bentuk negara, tujuan, dan asas-asas kehidupan bernegara tercermin di dalam dan dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara memiliki hak untuk memenuhi hajat hidupnya. Hak-hak tersebut disebutkan dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pekerja atau tenaga kerja adalah aspek penting agar operasional produksi dan kinerja sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, kebutuhan hidup yang tinggi membuat anak-anak di bawah umur juga turut terlibat dalam bekerja untuk mencari penghasilan maupun pemasukan bagi keluarganya. Anak-anak sebagai generasi muda yang potensial bagi negara diharapkan kelak akan mewujudkan cita-cita negara. Menurut hukum perdata, definisi anak ialah seorang yang belum dewasa dan belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam undang-undang, anak dijamin berlangsung hidupnya dan dipastikan dapat berkembang dengan baik serta optimal fisik, mental, sosial, maupun akhlaknya. Hak-hak anak dijamin dengan baik dalam undang-undang sehingga dipastikan setiap anak Indonesia hidup dengan sejahtera. Negara melalui undang-undang harus memastikan anaknya yang tumbuh disediakan fasilitas baik sarana maupun prasarana. Aksesibilitas agar hak-hak terpenuhi dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tanggung jawab untuk pemeliharaan dan perlindungan anak. Prinsip perlindungan anak dalam undang-undang harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, Convention of the Right of Child, yang telah diratifikasi pemerintah melalui Kepres RI nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Namun, pada faktanya kini marak sekali pekerjaan yang merupakan pekerjaannya anak-anak di bawah umur. Dalam beberapa kondisi, seorang anak menjadi seorang pekerja sebab orang tua berprinsip bahwa ia adalah seorang wali dari anak tersebut. Jadi dia bertanggung jawab dan mampu atas hak-hak anak tersebut. Nyatanya kita banyak sekali menemui pekerja anak di bawah umur seperti pedagang keliling di pasar, menjadi pengamen di lampu merah, dan jasa lainnya anak di bawah umur yang terpakai. Lalu bagaimana undang-undang mengatur tentang pekerja anak di bawah umur?
Undang-undang tentang perlindungan anak tentu bertujuan agar tumbuh kembang anak dapat berjalan secara optimal dan hak-haknya terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, perlu dianalisa secara mendalam kedudukan anak dalam undang-undang dan hak-hak anak yang seharusnya terpenuhi, sehingga pemahaman ini dapat meresap dengan baik di masyarakat dan tidak ada lagi anak sebagai pekerja di bawah umur. Dilanjutkan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Junto, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015. Perlindungan anak telah terintegrasi dalam hukum positif di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang menegaskan kedudukan anak dan perlindungannya di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 didefinisikan bahwa anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan kegiatan bersama oleh pemerintah yang dilakukan secara sadar untuk mewujudkan kehidupan spiritual anak dan sosial berdasarkan pada kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hak dan kewajiban anak diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 4 sampai 19. Undang-undang ini dibentuk dan disusun berdasarkan ratifikasi The United National Convention of the Rights of Child. Dalam konvensi ini, perlindungan anak disusun dalam 4 prinsip utama yang dapat dirinci. Pertama, prinsip non-diskriminasi. Universitas HAM terdapat dalam pasal 2 menyatakan bahwa negara peserta yang bersepakat dalam konvensi tersebut berkewajiban meratifikasi isi dan pasal-pasal konvensi hak anak kepada seluruh anak di negara dalam segala aspek tanpa adanya bentuk diskriminasi. Prinsip kedua, prinsip hak hidup. Prinsip ini menjamin keberlangsungan kehidupan seorang anak. Prinsip ketiga, kepentingan yang terbaik bagi anak, the best interest of the child. Prinsip ini menjamin segala macam hak anak, baik pendidikan, hak hidup, serta hak lainnya. Prinsip keempat atau yang terakhir, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini adalah implementasi dari hak partisipasi anak, bahwasanya anak dibebaskan untuk menyampaikan pendapat. Prinsip perlindungan anak dalam The United National Convention of the Rights of Child diimplementasikan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang menyatakan hak dan kewajiban anak harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Melanjutkan mengenai hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak tersebut seperti hak hidup, hak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai prinsip kemanusiaan. Hak kedua adalah hak atas nama dan identitas diri. Selanjutnya, hak beribadah sesuai kepercayaan, hak untuk berpikir dan mengekspresikan dirinya, hak dididik, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua atau walinya,
karena kondisi tertentu orang tua tidak dapat memenuhi kewajiban atau mendidik dan mengasuhnya. Hak selanjutnya, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial untuk kebutuhan fisik maupun mentalnya. Lalu, hak mendapatkan pendidikan yang layak, baik untuk anak yang norma fisiknya maupun anak yang cacat fisiknya melalui pendidikan luar biasa. Hak yang terakhir adalah hak didengar pendapatnya. Membahas lebih lanjut mengenai pekerja anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang bentuk-bentuk pekerja yang dilarang untuk anak. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Caps 235/Men/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun realitanya masyarakat menghadapi kondisi di mana orang tua harus melibatkan anaknya untuk bekerja karena kondisi ekonomi yang memungkinkan orang tua mencari penghasilan sendiri, atau dalam kondisi orang tua tidak mampu sama sekali mencari penghasilan dan terpaksa harus memperkerjakan anaknya agar kehidupan terus dapat tercukupi dan berjalan semestinya. Pekerjaan bagi anak tidak semuanya dapat membawa dampak yang buruk. Pekerjaan bagi anak nyatanya juga dapat mencari alat atau media untuk mengembangkan kreativitas, eksplorasi, dan menumbuhkan kegemaran bekerja, memupuk sifat mandiri dan disiplin. Akan tetapi, pada kondisi orang tua yang tidak mampu, justru membuat anak bekerja lebih keras daripada pekerja yang sesuai dengan usianya. Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 69 Ayat 2 mengatur kebijakan bagi pekerja anak di bawah umur yang harus memenuhi persyaratan tersebut, meliputi mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau walinya, perjanjian kerja antara orang tua atau walinya dengan pengusaha. Pekerja anak pada usia 13-15 tahun diharuskan mendapatkan pekerjaan yang ringan dan tidak boleh memberikan pekerjaan yang berat di luar kemampuan anak sesuai seusianya. Selanjutnya, persyaratan tersebut, pekerjaan berlangsung pada siang hari agar tidak mengganggu waktu sekolah. Menjamin kesehatan dan keselamatan selama bekerja. Dan syarat yang terakhir adalah memberikan upah kepada pekerja anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-undang juga menentukan untuk tidak mempekerjakan anak dalam kondisi atau pekerjaan yang buruk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59, bahwasanya anak di bawah umur yang bekerja dipastikan dan dijamin serta dilindungi dari segala macam bentuk pekerjaan yang di dalamnya membawa dampak buruk. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban serta bertanggung jawab memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada anak dalam kondisi darurat. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi, anak yang tereksploitasi secara seksual, perdagangan anak, anak-anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, korban penculikan,
dan sebagainya. Permasalahan pada kasus-kasus eksploitasi anak secara ekonomi atau seksual, korban penculikan, kekerasan, dan lain sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga dipertegaskan dengan adanya sanksi pidana bagi para pelaku pidana terhadap bentuk eksploitasi pekerja anak di bawah umur. Disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Demikian pula kebijakan dalam undang-undang yang melarang adanya bentuk eksploitasi anak terdapat dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Penegak hukum bagi anak di Indonesia diimplementasikan dengan dibentuknya Komisi Nasional Perlindungan Anak yang bersifat independen dan tertugas untuk melakukan sosialisasi dan memberikan laporan, saran, masukan, serta pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Selanjutnya adalah faktor penyebab maraknya pekerja anak di bawah umur. Maraknya pekerja anak di bawah umur tentu dipicu oleh beberapa sebab, mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Penyebab adanya pekerja anak di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, kemiskinan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya jumlah pekerja anak di Indonesia. Anak-anak terlibat bersama orang tua untuk mencari penghasilan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, sehingga dibutuhkan tenaga pendukung lain bagi orang tua dalam pekerjaan agar penghasilannya dapat tercukupi. Kedua, arus urbanisasi menjadi faktor penyebab pekerja anak di bawah umur, sebab mereka menganggap bahwa berdiam di desa yang kurang mendukung mereka dalam hal mencari penghasilan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi keluar kota yang lebih besar dan menurut mereka menjanjikan mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada di desanya. Kondisi ini banyak kita temukan seperti orang tua yang membawa anaknya mengemis dan mengamen di jalanan. Faktor selanjutnya, sosial budaya. Pada sebagian masyarakat yang masih menggenggam tradisi dengan erat, menganggap bahwa anak-anak yang bekerja di usia muda adalah sebuah tradisi atau adat istiadat pada masyarakat tertentu. Faktor nomor 4, persoalan pendidikan disebabkan oleh rendahnya pendidikan orang tua, sehingga wawasan orang tua akan pentingnya hak-hak anak untuk dipenuhi masih minim, sehingga berdampak pada hak-hak anak. Faktor yang terakhir, perubahan proses produksi dan lemahnya pengawasan, terbatasnya institusi rehabilitasi. Negara sebagai penjamin dan pemberi perlindungan terhadap anak-anak, pada kondisi-kondisi tersebut telah berupaya memberikan fasilitas yang cukup agar anak-anak mendapat hak pendidikan dengan baik. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk memberikan dana bantuan operasional kepada anak-anak yang kurang mampu agar tetap dapat bersekolah tanpa adanya pungutan biaya yang besar. Fasilitas sekolah gratis atau pemberian dana bantuan bagi anak-anak kurang mampu terus dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia demi mengatasi anak-anak kurang mampu yang putus sekolah karena harus bekerja. Meskipun nyatanya masih banyak anak-anak yang berada dalam
kondisi terpaksa bekerja. Upaya-upaya pengawasan dan penanganan tetap harus dilaksanakan demi menghindari anak dari situasi tereksploitasi demi kebutuhan ekonomi. Mungkin itu beberapa materi yang saya paparkan mengenai pembahasan sampai dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya pekerja anak di bawah umur. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah maraknya pekerja anak di bawah umur faktanya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, proses reproduksi, proses urbanisasi, dan proses pengawasan yang minim. Akan tetapi, dapat dilihat bahwasannya dominasi faktor disebabkan oleh kondisi ekonomi dan kemiskinan. Masalah ekonomi yang tidak mampu diselesaikan membuat anak harus berkorban untuk turut bekerja mencukupi ekonomi keluarganya. Undang-undang Perlindungan Anak diatur sedemikian rupa untuk menjamin keberlangsungan hidup agar dapat bertumbuh kembang optimal secara tercapai hak-haknya sesuai Undang-Undang Dasar dan cita-cita bangsa mencapai generasi cerdas berprestasi. Namun, pada kondisi tertentu, anak-anak yang harus bekerja tetap dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk-bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual juga dapat dikenakan pemidanaan sesuai dan diatur dalam undang-undang. Rangkaian kebijakan perlindungan anak dalam undang-undang juga dilengkapi dengan berdirinya Komisi Nasional Perlindungan Anak secara implementatif. Namun, agar dapat mewujudkan hal ini dengan baik serta menyeluruh, tentu dibutuhkan sinergitas yang kuat antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah agar hak-hak anak dapat dijamin dan dilindungi dengan baik sesuai undang-undang. Mungkin itu menjadi gambaran untuk kita agar kita juga meningkatkan kualitas pendidikan kita supaya kita bisa berbagi dengan masyarakat, mensosialisasikan mengenai pentingnya hak-hak anak agar tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Cukup itu presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.